Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, antara lain nikmat sehat, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam kami curah sanjungkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang insya Allah kita senantiasa setia mengikuti ajaran beliau. Perkenalkanlah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan takdir tentang pelestarian lingkungan. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara dirahmati Allah, Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi adalah untuk merawat bumi. Namun realitas ini menunjukkan kerusakan lingkungan justru lahir dari tangan manusia yang eksploitatif terhadap alam. Dalam pandangan Islam berkemajuan, Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, sehingga setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mewujudkan rahmat tersebut dalam kehidupan nyata. Amanah ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 7 dan 8 yang artinya, dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan keseimbangan mizan agar kamu tidak merusak keseimbangan itu. Al-Quran telah mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul akibat ulah manusia. Quran Surat Rum ayat 41. Sebuah pesan yang menuntut kesadaran kolektif untuk memperbaiki cara kita memperlakukan bumi. Islam secara tegas melarang perusakan lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ketika manusia melanggar prinsip keseimbangan, dampaknya kembali kepada manusia itu sendiri. Perintah untuk tidak membuat kerusakan di bumi menjadi dasar moral yang kuat dalam pendidikan lingkungan. Bukan sekedar isu sosial, tetapi bagian dari ibadah dan integritas iman. Spirit rahmatan lil alamin dan juga pendekatan bayani, burhani, dan irfani digunakan secara bersama-sama dalam memahami ajaran Islam. Sehingga hal ini akan menuntun keluarga muslim untuk mengajarkan anak mencintai alam. Spirit ini menunjukkan bahwa kita diminta untuk menyayangi makhluk hidup, merawat lingkungan, serta menjaga kebersihan sebagai wujud kasih sayang yang melampaui batas diri dan memberi kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Dengan nilai-nilai ini, keluarga tidak hanya membesarkan anak-anak yang cerdas, tetapi juga anak yang berakhlak ekologis. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara yang dirahmati Allah, keluarga menjadi tempat pertama bagi anak merasakan pengalaman berkaitan dengan alam, mengenal tanah, menatap langit, memegang daun, rumput, dan bunga, atau bercocok tanam bersama, membuka pintu bagi anak untuk memahami bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati. Ketika aktivitas sederhana dilakukan secara konsisten, anak tumbuh dengan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara dirahmati Allah. Pendidikan ekologi dapat dimulai dari hal-hal sederhana di rumah, tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Beberapa praktek yang dapat dilakukan keluarga antara lain, pertama, menanam dan merawat tanaman bersama. Anak belajar proses pertumbuhan, kesabaran dan tanggung jawab. Bisa dimulai dari menanam tanaman dapur seperti cabai, terong, tomat, atau bunga, atau tanaman yang disukai anak untuk mempercantik rumah. Kedua, mengajak anak ke alam secara rutin. Mengajak anak untuk mengunjungi taman kota, kebun, sungai kecil, atau sawah, yang tentunya tetap dalam pengawasan orang tua. Berikan kesempatan untuk menyentuh tanah, melihat serangga, atau bermain air dengan aman. Kemudian yang ketiga, membiasakan pengelolaan sampah di rumah. Mengajarkan anak konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Anak dapat dilibatkan dalam memilah sampah organik dan anorganik di rumah, serta meminimalisir sampah mulai dari rumah. Kemudian yang keempat, menghemat energi sebagai ibadah. Memberikan contoh mematikan lampu, menutup keran, atau menggunakan barang dengan bijak sebagai bentuk rasa syukur dan amanah menjaga bumi. Kemudian yang kelima, membangun narasi ekologis melalui kisah-kisah Al-Quran yang menampilkan hubungan manusia dengan alam sebelum tidur atau saat waktu senggang, seperti kisah Nabi Nuh atau ayat-ayat tentang hujan, gunung, dan tumbuhan. Yang keenam, melibatkan anak dalam keputusan rumah yang ramah lingkungan. Misalnya, memilih produk yang minim plastik, membawa botol minum sendiri pada saat bepergian, atau menggunakan tas kain pada saat berbelanja. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara yang dirahmati Allah, keluarga berperan menjadi sekolah pertama yang membangun cara pandang anak terhadap lingkungan. Dari rumah, anak dapat belajar melihat bumi bukan hanya sebagai tempat tinggal semata, akan tetapi merupakan amanah dari Allah yang harus dirawat dan dijaga dengan baik. Gaya hidup berkelanjutan bukan hanya menjadi tren modern semata, tetapi sebagai wujud nyata dari iman dan peran kita sebagai khalifah fil ard. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.